Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan latar belakang terjadinya hijrah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah karena Abu Jahal, Darab, dan para pemimpin kafir Quraisy telah merancang suatu tindakan terakhir guna menghabisi gerakan dakwah Islam oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir musyrik Mekah merencanakan makar, tipu daya buruk, makar buruk terhadap engkau wahai Rasulullah, supaya mereka dapat menawan engkau atau dapat membunuh engkau atau mengusir engkau, yakni dari Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka merancang makar buruk dan Allah pun merancang makar tandingan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah perencana yang sebaik-baiknya. Telah dijelaskan bahwa betapa ayat ini sebenarnya merupakan nubuatan tentang akan hijrahnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Jadi pada dasarnya makar buruk ini memiliki hikmah yang besar. Sebab jika tanpa adanya makar buruk terhadap Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan kemudian Nabi Muhammad SAW begitu saja hijrah misalnya dari Mekah ke Madinah, itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Mungkin akan menjadi bahan celaan bahwa Muhammad dan umat Islam ketakutan. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW sebelum mendapat perintah apapun dari Allah Ta'ala tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap masalah hijrah. Nah, jadi makar buruk inilah yang menjadi penyebab terjadinya hijrah. Tetapi apa yang terjadi dalam kenyataannya? Ya, dalam terjadi kenyataannya betul bahwa pada malam-malam ketika rumah Rasulullah SAW telah dikepung oleh para pemuda dari berbagai kabilah untuk menyergap pada malam itu supaya bisa menangkap Nabi Muhammad SAW atau bisa menawannya atau membunuhnya atau lalu mengusirnya. Tetapi dengan karunia Allah Ta'ala, para penjaga itu entah karena kecapean atau karena apa, tidak sadar bahwa pada malam itu Nabi Muhammad secara diam-diam diiringi oleh Abu Bakar Siddiq berangkat meninggalkan kota Mekah dan menuju ke Madinah. Dalam perjalanan itu, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengetahui bahwa buruan mereka, mangsa mereka telah lepas dari tangan mereka, lalu mengejar pada malam itu juga, pada hari itu juga. Sehingga terpaksa Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq terpaksa harus bersembunyi di Gua Thaur yang begitu sempit, dan akhirnya setelah selamat melanjutkan berhari-hari perjalanan ke Madinah. Itulah kenyataannya. Kenyataannya hijrah itu seperti itu. Begitu sulitnya. Tetapi bagaimana Allah mengatakan? Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci, subhanalladzi, maha suci dia yang asra bi abdi, yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Di sini dikatakan bahwa Allah Ta'ala sendiri yang memperjalankan itu. Memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu hijrah itu. Pada waktu malam itu.
Walaupun kenyataannya secara sembunyi-sembunyi, tapi dikatakan kepergian Muhammad itu bukan akibat pengusiran kalian. Bukan karena diusir oleh kalian. Karena dalam kenyataannya kalian kecolongan, hai orang-orang kafir Mekah, hai orang musyrik Mekah. Jadi Allah Ta'ala lah yang memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Telah diterangkan bahwa di sini yang namanya Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang jauh. Tapi dalam kenyataannya untuk sementara waktu hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah ke Madinah. Nah, di Madinah ini setelah hijrah inilah maka angin, hembusan arah angin telah berubah. Yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Mekah menjadi sasaran keaniayaan yang sangat luar biasa. Yang demikian zalimnya. Tapi setelah hijrah, hembusan angin mulai berbalik. Bahwa betul-betul Nabi besar Muhammad SAW di Mekah itu telah dianggap sebagai suatu pemimpin atau raja, pemimpin pemerintah di Madinah. Yang ketika itu di Madinah itu, selain ada para sahabat golongan Ansor, juga ada golongan orang munafik pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, juga ada 3 kabilah orang Yahudi, yaitu diantaranya Bani Kainuqa dan Banu Nadir dan yang lainnya. Ada juga 2 golongan orang musyrik Mekah, orang musyrik Madinah. Seperti itu. Dan telah dijelaskan juga bahwa ketika itu yang menguasai keadaan ekonomi di Madinah adalah orang-orang Yahudi itu. Dan juga yang kaya raya itu adalah orang-orang munafik. Oleh karena itu di dalam surah Al-Munafikun dikatakan bahwa wa idza ra'aithum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma liqaulihim ka'annahum husubun musannadah yasbuna kulla sayatin alaihim humul adzun fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Dan apabila engkau Muhammad melihat mereka, yaitu orang-orang munafik, tubuh mereka membuat engkau kagum. Jadi penampilan jasmani mereka, karena mereka itu orang-orang kaya, sangat mengagumkan engkau. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan ucapan mereka, mereka itu orang munafik itu sangat fasih mempermainkan lidah. Tetapi mereka itu seolah-olah balok kayu yang tersandar. Tapi mereka bukan ibarat pohon yang baik. Bukan sejarah taibah. Tapi bagaikan balok kayu yang tersandar. Ya. Tidak punya akar. Karena yang mereka inginkan adalah ikut ke sini supaya memperoleh keuntungan duniawi. Ikut ke pihak lain pun supaya memperoleh keuntungan duniawi. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kaya raya. Tapi mereka itu bukan misal pohon yang baik, tapi bagaikan balok kayu yang tersandar. Jadi jika sandarnya roboh, ikut roboh. Itulah keadaan orang munafik. Mereka menyangka bahwa tiap-tiap teriakan adalah terhadap mereka. Jadi mereka itu bangsa yang pengecut, kaum yang pengecut. Mereka itu adalah musuh. Maka waspadalah terhadap mereka. Allah melaknati mereka dan betapa mereka telah dipalingkan. Selanjutnya tentang orang munafik tadi, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfiru lakum rasulullahi lawaruhusahum wa rawayatahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah supaya Allah memohonkan ampunan bagimu, yaitu dengan melakukan pengorbanan, mereka membuang muka mereka. Dan engkau Rasulullah melihat mereka berpaling dengan sikap menghina, sedang mereka merasa besar dengan kesombongannya. Lalu dikatakan, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sama saja bagi mereka, baik engkau ya Rasulullah memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang durhaka. Itulah orang munafik. Lalu apa lagi keburukan kaum munafik itu?
humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi hazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka itulah orang-orang yang berkata, janganlah kalian membelanjakan harta bagi orang-orang yang bersama Rasulullah, yaitu kepada kaum muhajirin terutama, yang miskin yang datang dari Mekah. Janganlah kamu membelanjakan harta bagi orang-orang yang bersama-sama Rasulullah supaya mereka bubar dan meninggalkan dia. Padahal kata Allah Ta'ala, kepunyaan Allah lah khazanah seluruh kekayaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik tidak mengerti. Jadi itulah bahwa ketika orang munafik yang juga mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, supaya juga berkorban harta, mereka tadi seperti orang Yahudi. Apakah Allah miskin? Katanya kami kaya. Apakah tangan Allah itu terbelenggu? Katanya. Padahal kami ini kaya raya. Apakah kami harus memberi makan orang miskin? Katanya. Padahal kami susah payah mencari mengumpulkan harta. Jikalau menghendaki, Allah Ta'ala sendiri akan memberi makan. Itulah ketidakmengertian mereka falsafah ajaran Islam tentang wa mimma razaqnahum. Bahwa dengan pengorbanan harta ini untuk membuktikan kecintaan kepada Allah SWT berupa kepedulian terhadap sesama hamba Allah Ta'ala, yaitu hukukul ibad. Hukukul ibad, memenuhi hak-hak sesama hamba atau hablum minan nas. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh baik orang-orang ahli kitab, golongan ahli kitab, maupun oleh orang yang munafik. Mereka itu betul-betul kikir, bahkan mengatakan bahwa seakan-akan menuduh bahwa berkumpulnya para sahabat di sekitar Rasulullah SAW itu karena seperti mereka, yaitu mengharapkan kekayaan. Tidak, bahwa para sahabat itu mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta kekayaan sendiri. Dari kecintaan kepada keluarga, anak, istri, jika mereka itu lebih cinta kepada kekafiran, ditinggalkan di Mekah. Nah, inilah para sahabat, bahwa kecintaannya kepada Rasulullah bukan karena pertimbangan kekayaan duniawi, bukan karena pertimbangan kehormatan duniawi, tetapi semata-mata demi kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Insya Allah masalah ini kita bahas pada kesempatan berikutnya tentang gambaran atau 3 pokok utama ajaran Islam. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.